Halo Tribuners, jumpa lagi sama saya Asti dalam Tribun Topik hari ini. Nah, seperti biasa kita akan mengulik-ngulik topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat, yang sekarang akan kita bahas dengan narasumber yang spesial hari ini. Kebetulan beliau ini lagi mampir jalan-jalan ke kantor kami. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk mengulik-ngulik topik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Yaitu di sebelah saya sudah ada Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri. Selamat Bisri, mohon maaf Bapak Sarjana Ekonomi. Selaku Ketua DPRD Demak ya Pak. Iya. Mungkin kita boleh lepas masker Bapak karena kita kebetulan sudah antigen dan sudah vaksin berapa kali Bapak? Sudah Saya sudah lengkap ya Pak, alhamdulillah. Biar lebih enak ngobrolnya ya Pak, kita siang ini akan ngobrol santai aja untuk membahas yang ringan-ringan aja lah Pak. Saya yakin Bapak sudah terlalu berat untuk dipertanyakan pertanyaan yang terlalu berat gitu ya Pak. Oke Bapak, selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Langsung aja Bapak, untuk hari ini kita akan ngobrol tentang kegiatan Bapak selaku Ketua DPRD Demak selama, kalau nggak salah, setahu saya Bapak sudah 4 periode Pak. Iya. Alhamdulillah ya Pak, sudah dipercaya oleh masyarakat Demak untuk terus menjabat di bagian dari DPRD Demak Bapak. Bapak, saya boleh tahu nih Pak, tahun 2002 ini ada Ranperda ya Pak. Ranperda apa saja sih Bapak untuk yang sudah dijalankan oleh DPRD Demak ini Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang juga untuk para Tribuners ya, dimanapun berada. Salam sehat selalu. Sehat, terima ya, kasih betul, Mbak. Ya. Terkait dengan kegiatan DPRD tahun 2022, kebetulan kemarin ada 5 raperda yang sudah kita paripurnakan. Yang 3 itu inisiatif dari DPRD, yang 2 inisiatif dari eksekutif ataupun bupati. Salah satunya adalah perda fasilitasi pondok pesantren. Oke. Yang kedua terkait dengan penetapan nama-nama desa. Nama-nama desa. Iya. Ada berapa desa itu Bapak? Untuk Meranggen, untuk Kabupaten Demak ada 249 kelurahan. 249. Nah, jadi untuk desanya berarti 243. Oke, dan 6 kelurahan ya Pak. Oke. Itu. Oke, kegiatannya berarti baru sekitar 5 ya Pak? Iya, sekitar 5 ya Pak. Karena ini kan masih di awal. Masih di awal ya Pak. Masih banyak yang disusun ya Pak untuk ke depannya lagi ya Pak. Jadi untuk Renja DPRD ya pastinya sudah kita rancang dari 2021. Karena alhamdulillah ini sudah mulai dari awal Februari ini sudah 5. Kita sudah siapkan 5 raperda terkait dengan tadi fasilitasi pesantren, terus terkait dengan perubahan perda 5 terkait dengan kepala desa, karena sebentar lagi kita akan mengadakan pilkades di bulan November. Di masa pandemi ini ada surat dari Mendagri untuk memasukkan terkait dengan protokol kesehatan. Gitu. Berarti bulan November nanti ya Pak? Iya. Perdanya dirubah untuk pilkades di bulan November nanti sesuai dengan protokol kesehatan yang baru ya Pak, yang harus kita jalankan sekarang. Nah, sekarang ini yang lagi diperbincangkan masyarakat ini adalah terkait dengan penganggaran untuk relokasi pasar Karangawen Bapak. Iya. Nah, kalau pasar Karangawen sendiri itu untuk penganggarannya sudah sebatas mana ini Pak untuk relokasinya? Jadi ketika terjadi kebakaran di pasar Karangawen, kita langsung turun, kita langsung koordinasi dengan kepala OPD Dindarkop. Di situ kita berharap bagaimana secepatnya pedagang ini bisa direlokasi. Ya pastinya kalau relokasi kan perlu anggaran. Iya betul. Kalau kita menunggu perubahan, ini waktunya terlalu lama ya Pak. Ya pastinya ada pergeseran anggaran. Ya, yang di situ
hanya persetujuan dari pimpinan dewan. Nanti istilahnya mendahului anggaran. Oh, oke. Ya kita berharap relokasi bisa secepatnya dilaksanakan oleh Pemkab dan para pedagang ini bisa bekerja lagi karena ini kan mendekati bulan puasa. Bulan puasa ya Pak. Kondisi ini yang harus kita jaga. Mereka bagaimana harus tetap mempunyai pendapatan terkait Iya dengan betul. itu. Dan ketika sosialisasi terkait dengan relokasi kemarin kami juga ada di sana. Kebetulan itu kan dapil kita, itu dapil 4 Meranggen Karangawen. Oh, iya. Bagaimana Juaranya Bapak di sana ya Pak? Iya. Kita tetap kita sebagai wakil rakyat bagaimana untuk mencari solusi yang cepat dan tepat, tidak melanggar aturan. Iya, Itu aja. betul. Yang penting masyarakat tetap terpenuhi ya Pak, ekonomi terus berjalan gitu ya Pak. Nah, untuk mendukung ekonomi sendiri itu kan diperlukan untuk akses ya Pak. Sejauh ini Kabupaten Demak sudah sebentar lagi kayaknya ya Pak untuk tol, exit tol untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga salah satu akses yang jadi bagian proses percepatan ekonomi itu yang sudah dinanti-nantikan Pak. Saya lihat untuk progresnya exit tol sudah berapa persen nih Pak? Ya kelihatannya masih lama. Masih lama ya Pak. Ya. Tapi kalau saya lihat pas kita jalan-jalan itu sudah nampak bangunannya gitu loh Pak, sudah. Iya, itu kan masih lama Pak. Mungkin kalau saya melihat ya tidak salah ya, mungkin sekitar 30-40% lah. Oh, 30-40%. Ya semoga saja pembangunan tol ini bisa secepatnya untuk diselesaikan karena ini pandemi juga ya, banyak anggaran yang tersedot ke sana. Dan harapan kami pembangunan tol ini tidak terputus di tengah jalan. Iya. Semoga saja ya Pak. Ini menjadi proyek nasional sehingga ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Dan kami berharap untuk exit tol ini tetap berada di Kabupaten Demak karena itu juga untuk pertumbuhan ekonomi. Betul, karena kalau Semarang saja kayaknya sudah penuh juga ya Pak. Iya. Harus ada solusi akses lain agar tidak numpuk di Semarang aja gitu ya Pak. Betul, kita ini kan daerah penyangga Semarang. Betul. Pastinya Semarang ya larinya akan ke Demak. Ini kan sudah mulai bergeser jadi untuk Transmart itu sudah ada di Demak di perbatasan ya Semarang Demak. Nah, di situ nanti lama-lama kan kita harus menyiapkan diri terkait dengan daerah penyangga ini sehingga luberan dari Semarang ini bisa kita tangkap untuk kita laksanakan di Kabupaten Demak. Karena infrastruktur sendiri sudah berdiri ya Pak, mal-mal, hotel sekarang kan juga di Demak juga sudah banyak juga kan Pak, maksudnya sudah banyak hotel-hotel yang bagus yang bisa dibuat kegiatan ya Pak untuk. Belum ada Mbak. Jadi ada satu hotel Mbak. Ada satu hotel nanti situ saja. Ya barangkali nextnya kan akan ada hotel, rumah sakit saya dengar akan dibangun di sana juga. Charlie Hospital kalau nggak salah Pak, iya kan Pak? Itu kan salah satu proses pembangunan. Iya betul. Yang mana itu nantinya akan jadi poin sendiri kan buat Kabupaten Demak agar pergerakan ekonomi nggak hanya di kota besar seperti Semarang aja nih, tapi juga melalui kota Demak gitu ya Pak. Betul, ya. Oke. Nah lalu terkait ngomongin infrastruktur tadi Bapak, untuk apa saja proyek infrastruktur yang besar atau viral di tahun ini yang terkait dengan Kabupaten Demak selain exit tol tadi Pak, akses tol mungkin akan ada pembangunan apa dari Kabupaten Demak? Ini pembangunan Demak akan ada pembangunan klinik rumah sakit Pak. Klinik rumah sakit. Sunan Kalijogo. Oh Sunan Kalijogo, itu punya pemerintah ya Pak? Iya itu punya Pemkab. Jadi harapan kami dengan adanya klinik ini kan bisa memperbesar pelayanan pada masyarakat. Yang terpenting ini kan pelayanan kepada tuan kita yaitu masyarakat. Iya. Dengan adanya dibangunnya klinik ini, semoga saja outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Iya. Nah. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus ke kota besar ya Pak untuk sekedar berobat aja. Apalagi musim pandemi seperti ini kan, kasihan kalau semuanya numpuk di kota, nanti malah menyebar lagi virusnya nggak kelar-kelar. Gitu ya Pak. Alhamdulillah di Kabupaten Demak ini kan sudah ada 2 rumah sakit yang milik Pemkab dan ada 4 rumah sakit swasta yang Oh sudah ada 4. Yang pembangunan Charlie tadi, terus rumah sakit Muhammadiyah itu. Nah, terus satunya lagi RSI sudah beroperasi sudah lama. Nah, di Meranggen itu ada rumah sakit swasta juga. Oh sudah berdiri ya Pak ya? Sudah lama. Iya.
tinggal infrastruktur yang lain mungkin ya Pak ya, seperti tambahan hotel, Nah, ini yang lalu bukan tempat di situ. pariwisata gitu. Jadi di Sayung itu sekarang ini kan terkena rob. Nah, kami ingin bagaimana musibah ini jadi berkah. Iya, betul. Di sana mungkin bisa dijadikan objek pariwisata terkait dengan laut. Bagaimana rumah apung bisa Rumah dibangun apung, di sana, betul. rumah makan. Rumah makan. Ya. Ini mesti perlu kajian dan sebagainya. Saya harapkan Pemkab bisa berinovasi terkait dengan itu, sehingga pendapatan masyarakat yang ada di sana ini tidak hilang, Betul. tapi masih ada. Bagaimana musibah ini harus kita ubah, Iya, bagaimana bisa jadi menjadi berkah ya, untuk Pak. warga ini, sehingga tidak perlu mereka relokasi jauh-jauh, karena mereka sendiri pastinya tempat tinggal mereka kan tempat tinggal yang bersejarah. Iya, betul. Sehingga mereka bagaimana masyarakat nyaman di sana dan ada penghasilan di sana. Iya. Ini harus kita Nggak usah pikirkan. kemana-mana gitu Iya, ya Pak. iya. Jadi perputaran ekonominya juga di Iya. tempat rumah mereka sendiri ibaratnya Betul, ya Pak. betul. Seperti itu. Terus terkait tadi masih dalam infrastruktur Pak, saya lihat kan Demak ini sudah berkembang. Ini sekarang bermunculan juga pantai-pantai yang sedang dibangun atau sudah selesai Pak. Terakhir ke sana saya pernah ke Istanbul. Istanbul, sorry. Istana Tanah Timbul. Istana Tanah Timbul. Ya, itu. Gitu ya Pak, Iya. singkatan ternyata ya Iya, Pak. Aku pikir ini apa terinspirasi dari Turki atau apa ini Pak? Itu Gitu. memang singkatan dari itu. Ternyata singkatan dari apa tadi Pak? Sorry. Ikatan Tanah Timbul. Istana Tanah Istana, ya. Tapi itu bagus loh, bener. Saya pernah sepedaan ke sana Pak. Dan itu tinggal aksesnya aja sih Pak. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah sudah lebih baik atau gimana untuk aksesnya, kan waktu itu saya masih tanah-tanah sih Pak, setahun yang lalu kalau nggak. Iya, masih kurang Pak. Jadi Iya. memang perhatian untuk sektor pariwisata ini perlu anggaran yang besar. Dan mestinya pariwisata harus ditata dengan baik. Jadi ini kan belum ditata oleh Pemkab. Nah, ini mungkin ke depannya bagaimana Istanbul dan wisata-wisata yang lain yang seperti Grand Canyon. Iya. Nah, ini harus dimanfaatkan betul-betul oleh Pemkab sehingga itu bisa menghasilkan PAD untuk daerah. Makanya saya mumpung Bapak kesini, saya menyuarakan suara saya Pak, agar didengar oleh pemerintah setempat ya Siap, Pak. Barangkali iya. kan saya selaku warga kota lain, ya, nantinya kan tentunya kalau orang kota lain main ke Demak kan menjadi pendapatan kan Pak dari Betul, situ kan, iya, dari betul, situ. iya. Kalau aksesnya bagus, infrastrukturnya bagus, pasti orang nggak akan ragu lah main-main ke sana. Karena potensinya Demak ini luar biasa ya Pak. Terima kasih Mbak Oke. Jadi atas masukannya. Semoga ini masukan ini akan kita perhatikan betul-betul. Warga di luar Kabupaten Demak aja perhatian dengan kita. Maksudnya kita yang orang Demak Tetangga, ya Pak. harus lagi ya harus bagaimana bisa mensikapi dengan baik terkait dengan hal ini. Iya betul. Nah ngomong-ngomong tadi saya sepedaan, dengar-dengar Pak FBS biar akrab ya Pak, saya panggil Pak FBS ya Oh Pak. iya betul. Dengar-dengar Bapak juga punya hobi apa aja nih Pak? Sepeda tadi saya udah dengar, atau punya hobi lain Pak barangkali? Ya, kita dekat dengan komunitas 11 ya. Dengan selain sepeda kita juga punya komunitas dengan Jeep Kalijogo. Salah satunya Mas Jumael. Oke. Bapak hobi main otomotif berarti ya Pak? Ya enggak bisa, tapi nyetir bisa. Oh nyetir. Ya ini sambil belajar nanti. Oh, oke. Artinya kita sambil mencari kawan, mencari sedulur, kita Oke. bisa turun ke bawah melihat kondisi alam seperti apa dan sambil bisa menyerap aspirasi, Ya, aspirasi, apa yang terjadi di betul. sana. Karena kita kan mainnya kan di sekeliling Betul. Kabupaten Demak saja. Dan bisa memetik pelajaran apa yang bisa diambil untuk Demak biar lebih maju ya Bapak Betul, ya. iya. Gitu. Oh jadi untuk hobinya otomotif dan bersepeda ya Pak? Iya, tiap pagi saya muter itu. Pantas Bapak sepeda. tampak fit sekali loh. Ketika jalan aja saya udah Jadi, meyakinkan sekali. Tiap pagi minimal 20 kilo lah kita bersepeda. Jadi setelah subuh itu Subuh, jam 5, 5 seperempat, nah
kita ngontel lah. Ngontel 20 kilo. Iya, biar apa namanya badan tetap fit. Kita Tetap fit, sudah bisa berumur begini harus sering olahraga. Biar bisa melayani rakyat terus ya Betul, Pak. Itu yang harus paling jaga kesehatan, utama, betul, jaga iya. kesehatan. Nah, di masa pandemi ini Bapak bisa cerita singkat tentang vaksinasi dan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Demak Pak. Apakah masih dilanjutkan atau seperti apa programnya? Untuk PTM tetap kita berusaha untuk bagaimana bisa PTM 100%. Cuman kondisi yang sekarang ya kita harus Gelombang berhati-hati. 3 ya Pak. Jadi keselamatan ini yang terpenting, sehingga deteksi dini terkait dengan sekolah-sekolah yang mungkin ada yang terpapar, ya pastinya kita lakukan pembatasan. Apakah nanti dengan 50% atau 75%. Tapi yang jelas terkait dengan vaksinasi ini harus dimasifkan lagi terkait dengan umur 6-11 tahun ini, sehingga anak-anak sekolah ini bisa langsung tatap muka, karena kalau pembelajaran jarak jauh ini banyak kendalanya. Iya, repot ibunya ya repot Pak. juga. Yang praktek-praktek ini juga repot kan, pasti bener. harus bertatap muka langsung. Sehingga lost generation ini harus kita tanggung seperti itu, dan harapan kami Dinas Pendidikan harus bisa mengejar ketertinggalan ini, karena dari 2021 iya. ya, ini 22 ya belum bisa 100%. Iya. Ya artinya bagaimana Dinas Pendidikan ini bisa mengejar ketertinggalan 2-3 tahun ini. Iya. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang kemarin kan dimaksimalkan mungkin di hari Minggu atau hari-hari yang lain, sehingga mutu pendidikan ini nanti bisa setara lagi. Iya, betul. Karena kami melihat terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini menurunkan mutu pendidikan. Iya, betul. Selain menurunkan mutu pendidikan juga banyak sambatan-sambatan mak-mak di luar sana ya Pak. Iya, terkait dengan pulsa. Terkait dengan pulsa, terkait dengan maknya yang harus membagi waktu, belum lagi kalau yang bekerja. Ini mestinya anak-anak juga harus dibatasi terkait dengan bagaimana mereka bermain gadget. Iya, betul. Ya dengan alasan belajar, sehingga mereka sekarang Pegang ini ya, ya pegang HP terus setiap hari. bukan untuk belajar, iya, tapi untuk main game. Nah, ini sambil main Pak. Ya. Itu Pak. Nah ini yang harus mendapatkan perhatian dari para orang tua dan kita semuanya. Kita tidak ingin generasi muda kita ini mendapatkan imbas yang kurang baik terkait dengan gadget ini. Itu ya Pak. Ya. Nah, ini di Kabupaten Demak ini kita ada komunitas juga, Dulajet. Apa itu Pak? Dolanan lali gadget. Dolanan lali gadget gitu ya Pak ya. Oh, melupakan gadget. Iya, kita kembali ke mainan-mainan tradisional. Oh, ya, isi. Menarik itu Pak. Ini kita bersama komunitas itu kita adakan kayak show begitu, sehingga bagaimana anak-anak ini kita ajak bermain seperti zaman dulu kita. Bermain gebak sodor atau apapun, sehingga sejenak kita bisa melupakan itu. Betul. Kalau ini tidak dibatasi terkait anak-anak memegang gadget ini, ya repot juga nanti generasi yang akan datang. Itu berarti program terbaru ya Pak ya? Iya. Dolajet ya Pak? Dolajet. Jadi kebetulan ini kami berrelasi dengan komunitas Dolajet. Kemarin pada waktu kami ada kegiatan di Bedono, Desa Bedono, nanam mangrove, itu kita ajak sehingga mengedukasi masyarakat ya, sekitar dengan anak-anak untuk melupakan gadget itu, bukan semuanya, karena IT juga penting, tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai kita diperbudak oleh IT, tapi bagaimana kita menggunakan IT dengan bijak. Betul. Iya, harus bijak ya Pak, karena kalau nggak bijak bisa kebablasan ya Pak. Betul. Ya gitu. Yang bisa merepotkan orang tuanya, malah ada juga yang sampai ke kriminal kan ya Pak jatuhnya ya Pak. Dan kita menghindari seperti itu, gitu ya Pak. Oke, Bapak, satu kali lagi untuk yang terakhir, nama-nama desa tadi Bapak, itu apakah ada desa wisata dan ini Bapak?
Sudah ada, Mbak. Jadi Sudah ada berapa? sudah ditetapkan kelihatannya sekitar 30-an desa ya. Sudah 30-an desa Sudah wisata 30-an ya desa Pak? wisata. Itu sudah on semua Pak? Udah jalan? Ya masih Masih penyusunan? Ya penyusunan tapi sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Artinya ini kan bisa menjadi embrio untuk dibina untuk menjadi desa wisata yang benar-benar bisa memanfaatkan pariwisata di situ. Iya betul. Saya nggak sabar tuh Pak, karena saya hobinya juga dolan Pak. Jadi Gitu ya? yang deket-deket aja dulu kita samperin. Contohnya kayak Kabupaten Demak ini, yang mana saya nunggu desa wisatanya untuk hadir, terus infrastrukturnya Pak, gitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih loh Bang masukannya. Sama-sama Bapak. Terakhir Pak, pesan-pesan buat Tribuners Bapak terkait dengan program-program yang akan dijalankan atau sudah dijalankan oleh DPRD Kabupaten Demak demi kemajuan Demak sendiri Bapak. Para Tribuners semuanya, jadi yang pertama ini kita jangan melupakan protokol kesehatan. Kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan, ini yang terpenting karena ini masih pandemi. Kita jangan abai itu. Yang jelas urusan hidup mati itu urusan Tuhan. Tapi urusan COVID adalah urusan kita bersama. Ya, tanggung jawab kita semua. Tanggung ya, jawab Pak. kita bersama. Yang selanjutnya bahwa DPRD mempunyai program terkait dengan fasilitasi pondok pesantren. Pondok pesantren. Ini raperdanya sudah kita kerjakan. Ini yang sedang kita lakukan dan bahwa DPRD ini butuh masukan-masukan dari masyarakat semuanya, sehingga dari masukan-masukan itu akan memperbaiki kinerja kita yang semuanya demi masyarakat Kabupaten Demak untuk menuju yang lebih sejahtera. Itu aja Bapak? Iya. Oke, pesannya singkat namun padat ya Tribuners. Oke, baik. Itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Sri Fahrudin Bisri. Selamat ya Pak. Yeah. Saya takut salah Bapak dari tadi. Bapak namanya panjang sekali Pak. Sebut FBS saja. Pak FBS ya Pak. Ya, jadi begitu. nah itu lebih enak Pak, lebih singkat ya Iya. Pak. Terima kasih Pak FBS atas waktunya udah mampir untuk jadi narasumber di Tribun Topik siang ini. Jangan lupa saksikan terus Tribun Topik hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.